Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Akuntansi kelas Akuntansi 2020B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang regulasi pelaporan keuangan untuk kepentingan ekonomi. Sebelum memasuki materi, izinkanlah saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maya Ari Rosita dengan NIM 077. Yang kedua saya sendiri yaitu Amalia Noni Laila Paritri dengan NIM 090. Dan yang ketiga ada Yasmin Estuni Tias dengan NIM 098, dan yang terakhir ada Siti Anissa dengan NIM 111. Materi pertama yaitu regulasi akuntansi untuk pasar. Pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di publik telah diatur di Amerika sejak tahun 1930-an. Wewenang ini diberikan kepada SEC untuk mengatur pelaporan keuangan. Walaupun pelaporan keuangan adalah aktivitas terregulasi dan akan terus berlanjut sebagaimana sekarang, argumen yang menentang terkadang bermunculan, mengarah pada pernyataan tentang biaya dan manfaat dari peraturan itu sendiri. Evaluasi dari argumen yang mendukung maupun menentang, evaluasi ini dapat membantu pemahaman tentang regulasi, pelaporan, dan konsekuensi dari hal tersebut. Laporan keuangan yang tidak diregulasi. Yang pertama, laissez-faire. Doktrin ini menolak intervensi dari pemerintah dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Intervensi pemerintah dianggap akan menghambat perkembangan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, ada teori agensi. Memandang perusahaan sebagai penghubung hubungan agensi dan berusaha memahami perilaku dengan memeriksa bagaimana pihak-pihak memaksimalkan utilitas mereka sendiri. Yang pertama, konflik kepentingan antara manajer atau agen dengan pemilik atau prinsipal. Yang kedua, adanya kesepakatan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Yang ketiga, menjelaskan adanya dorongan untuk pengungkapan secara sukarela kepada pemilik. Yang keempat, timbulnya cost of monitoring. Dan yang terakhir, meminimalisir cost of monitoring adalah insentif bagi manajer untuk melaporkan informasi yang reliable kepada pemilik. Selanjutnya ada teori sinyal. Pengungkapan sukarela diperlukan untuk bersaing dengan sukses di pasar modal. Yang kedua, reputasi yang baik sehubungan dengan pelaporan keuangan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan modal. Yang ketiga, melakukan pelaporan bad news merupakan inti dari signality theory. Dan yang terakhir, menjelaskan adanya kontrak yang dilakukan oleh pemilik kepada manajer untuk melaporkan kinerjanya. Laporan keuangan yang diregulasi. Yang pertama, dapat dibenarkan dengan alasan kepentingan umum, yaitu kesalahan dalam sistem pasar bebas atau kegagalan pasar, dan pasar bebas bertentangan dengan tujuan sosial. Yang kedua, menciptakan keadilan pasar, lebih sedikit transfer kekayaan antar mereka yang memiliki informasi dan mereka yang tidak, dan prinsip dibalik peraturan perdagangan orang dalam. Selanjutnya ada kemungkinan kegagalan pasar. Yang pertama, perusahaan merupakan sebuah penyedia atau pemasok yang memonopoli informasi, regulasi, atau pengaturan. Yang kedua, kegagalan dari pelaporan keuangan dan auditing. Dan yang ketiga, akuntansi merupakan sebuah barang publik. Selanjutnya yaitu kemungkinan bertentangan dengan tujuan sosial. Yang pertama, tujuan sosial perlu diregulasi untuk mencapai tujuan sosial yang tidak ditemukan dalam pasar bebas meskipun tidak terjadi kegagalan pasar. Yang kedua, regulasi ini mencegah akses yang tidak fair pada informasi pribadi antara investor dengan pasar modal. Yang ketiga, regulasi sosial lainnya sebagai tambahan simetri informasi adalah comparability, yaitu relevan dengan laporan keuangan. Perbedaan pasar diregulasi dan tidak diregulasi. Pro-regulated market. Yang pertama, perusahaan merupakan pemasok monopolistik terhadap informasi akuntansi, sehingga lebih baik bagi masyarakat untuk mewajibkan adanya pengungkapan secara gratis daripada harus membayar informasi yang sifatnya memonopolistik itu. Yang kedua, sifat pasar modal yang kompetitif justru mengintensif perusahaan untuk memberi laporan yang misleading walaupun untuk jangka pendek. Ini berarti juga pemilik perusahaan tidak mengembangkan mekanisme yang baik untuk memonitor kontrak agensi dengan manajer. Yang ketiga, kewajiban pelaporan disukai oleh masyarakat karena menciptakan keadilan dalam pasar modal, atau pengguna dapat saling bertukar informasi. Contra-regulated market. Yang pertama, karena adanya tekanan kompetitif untuk mendapatkan dana dari pasar modal, perusahaan memiliki intensif untuk mengungkapkan informasinya secara sukarela. Perusahaan tidak benar-benar monopolistik terhadap informasi akuntansinya karena investor selalu memiliki pilihan lain untuk berinvestasi.
Perusahaan perlu mengungkapkan hasil mereka secara cuma-cuma untuk menurunkan kos kapital mereka. Yang kedua, adanya masalah yang muncul karena pelaporan keuangan diregulasi, terutama terkait fungsi audit. Lagi pula, dalam proses pembuatan standar sendiri juga ada tekanan, yang masih menjadi bahan pembicaraan profesi akuntansi sampai sekarang. Yang ketiga yaitu informasi yang tidak diungkapkan secara sukarela dapat didapat melalui private contracting. Poin selanjutnya yaitu ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection merupakan sebuah teori perdagangan internasional di mana persaingan sempurna tidak ada. Jika setidaknya salah satu asumsi untuk persaingan pasar dilanggar, pasar dapat dikatakan tidak sempurna. Jenis ketidaksempurnaan pasar yang paling umum adalah munculnya kekuatan monopoli, intervensi pemerintah, dan eksternalitas. Yang pertama yaitu kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli muncul ketika perusahaan memiliki kekuatan dan harga. Dalam kasus ekstrim, pasar hanya terdiri dari satu produsen. Sebagai pemasok tunggal, pemonopoli menentukan kuantitas dan kualitas produk. Hal itu memberi mereka kekuatan harga yang absolut, kecuali pemerintah mengintervensi. Yang kedua, intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah merujuk pada tindakan sengaja oleh pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Hal ini dapat mengambil beragaman bentuk, mulai dari peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter dan fiskal. Yang ketiga, eksternalitas, biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan suatu transaksi atau aktivitas ekonomi. Eksternalitas terdapat dua jenis, yaitu eksternalitas positif dan negatif. Eksternalitas positif yaitu memberikan manfaat pada pihak ketiga. Eksternalitas negatif yaitu biaya yang muncul dan ditanggung oleh pihak ketiga. Solusi untuk ketidaksempurnaan pasar. Beberapa pakar menyarankan sejumlah langkah untuk mendorong alokasi sumber daya yang efisien untuk menghindari ketidaksempurnaan pasar, salah satunya untuk melalui kebijakan pemerintah. Implementasi ketidaksempurnaan pasar. Perusahaan multinasional akan berusaha untuk mengambil keuntungan dan ketidaksempurnaan pasar di pasar nasional untuk produk, faktor produksi, dan aset keuangan. Perusahaan internasional besar lebih mampu mengeksploitasi ketidaksempurnaan tersebut. Biasanya mereka lebih mampu untuk mengeksploitasi faktor-faktor kompetitif seperti skala ekonomi, keahlian manajerial, teknologi, diferensiasi produk, dan kekuatan finansial. Baik, materi selanjutnya adalah proses regulasi. Pertama adalah pengertian regulasi. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat, supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi oleh semua anggotanya. Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swaregulasi. Proses regulasi. Proses pembuatan regulasi merupakan aktivitas politik, meskipun dilakukan demi kepentingan publik. Tidak jelas lagi apa yang dimaksud dengan kepentingan publik ini, karena kesejahteraan sosial sulit untuk diukur. Kemudian tidak mengejutkan bila self-interest yang lebih banyak dipakai dengan cara melakukan lobby atau koalisi demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Kemudian sifat dari politik regulasi. Pihak-pihak yang terpengaruh oleh adanya peraturan diberi kesempatan untuk memberi input pada proses pembuatan peraturan tersebut atau due prosesnya. Pembuatan standar akuntansi pun tidak lepas dari perilaku politik yang membentuknya. Dua komite ICPA, yaitu CIP dan APB, pun terbukti telah berakhir karena kurangnya struktur politik untuk menjamin keberlangsungan mereka. FASB menggunakan due process dalam mengembangkan kebijakan akuntansi. Walaupun memang prosesnya menjadi sangat lambat, namun tercapai konsensus yang akhirnya memberikan legitimasi terhadap peraturan tersebut. Kemudian perilaku organisasi. Capture Theory dan Life Cycle Theory berpendapat bahwa kelompok yang diatur akhirnya mendatangi proses hukum untuk mendukung kepentingannya sendiri. Badan peraturan berjalan melalui beberapa tahap yang berbeda. Memang sulit bagi pembuat peraturan untuk benar-benar independen karena keberlangsungan agensi pengatur bergantung pada bagaimana peraturan tersebut diterima oleh kelompok yang diatur. FASB membuat keputusan secara perular karena pihak-pihak yang terkait seperti auditor dan perusahaan maupun pihak tidak terkait seperti free riders memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Maka pembuatan peraturan akuntansi termasuk netral dibandingkan dengan industri yang lainnya. Kemudian ada perilaku perusahaan, auditor, dan penunggang bebas atau free riders. Perusahaan
mendukung peraturan yang akan meningkatkan laba yang dilaporkan dan merespon negatif peraturan yang akan mengurangi laba. Perusahaan-perusahaan besar yang mendukung pembuatan peraturan akuntansi yang sebenarnya akan mengurangi laba yang dilaporkan untuk meminimalkan political cost. Kemudian auditor. Auditor cenderung mendukung pembuatan peraturan yang mengurangi risiko audit dan menentang pembuatan peraturan yang dapat memperluas fungsi audit ke area subjektif. Kemudian untuk pre-riders seperti financial analyst seringkali memiliki motivasi besar untuk meminta informasi akuntansi baru yang dapat mereka masukkan ke dalam investment research dan newsletter. Pre-riders dapat menyebabkan overproduction, padahal mereka sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh adanya peraturan akuntan. Kemudian konsekuensi ekonomi dari kebijakan akuntansi. Yang pertama, pembuatan standar akuntansi seringkali menguntungkan sebagian pihak. Kebijakan akuntansi bukan sekedar efisiensi ekonomi maupun pengoptimalan. FASB mulai memperhatikan masalah ini, tetapi FASB lebih berfokus kepada perusahaan, pemegang saham, dan analisis keuangan. FASB hanya memperhitungkan kos dalam cakupan yang sangat sempit, hanya terkait dengan kebutuhan informasi di pasar saham. Kemudian, fokus penelitian konsekuensi ekonomi tidak pernah diarahkan pada total biaya sosial dan regulasi pelaporan akuntansi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsekuensi ekonomi dari kebijakan akuntansi. Pengertian konsekuensi ekonomi. Konsekuensi ekonomi adalah suatu konsep yang menegaskan bahwa adanya pengaruh pemilihan kebijakan akuntansi terhadap nilai perusahaan. Walaupun dengan implikasi kebijakan teori pasar modal efisien, tampak bahwa pilihan kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi bagi pemakai laporan keuangan, walaupun tidak secara langsung mempengaruhi aliran kas perusahaan. Pemahaman konsep konsekuensi ekonomi. Pemahaman konsep konsekuensi ekonomi dalam pemilihan kebijakan akuntansi adalah merupakan hal penting karena beberapa alasan. Yang pertama, konsep tersebut menarik dalam kebenarannya. Banyak kejadian-kejadian menarik dalam penerapan akuntansi berasal dari konsekuensi ekonomi. Yang kedua, saran bahwa kebijakan akuntansi bukan merupakan persoalan tidak bertentangan dengan pengalaman akuntan. Yang ketiga, hadirnya konsekuensi ekonomi menimbulkan pertanyaan mengapa konsekuensi ekonomi tersebut ada. Hal ini muncul dari kontrak yang disetujui oleh perusahaan, khususnya kontrak kompensasi eksekutif dan kontrak hutang. Dengan melihat bahwa masalah kebijakan akuntansi, kebijakan tertentu yang digunakan perusahaan dalam kebijakan tersebut dapat menjadi sumber informasi penting bahwa investor meskipun implikasi pasar efisien. Yang selanjutnya adalah munculnya konsekuensi ekonomi. Stephen Zepp tahun 1978 dalam bukunya yang berjudul The Risk of Economic Consequence mendefinisikan konsekuensi ekonomi sebagai dampak dari pelaporan akuntansi pada kebiasaan pembuatan keputusan dalam bisnis, pemerintah dan kreditur. Esensi dari definisi ini adalah bahwa laporan akuntansi dapat mempengaruhi keputusan real yang dibuat oleh manajer, daripada secara sederhana mencerminkan hasil dari keputusan tersebut. Zepp mendokumentasikan beberapa kejadian di mana bisnis, asosiasi, industri, dan pemerintah berusaha untuk mempengaruhi atau telah mempengaruhi standar akuntansi yang ditetapkan oleh Accounting Principles Board atau pendahulu FASB dan pendahulunya Committee on Accounting Procedure atau CAP. Selanjutnya, alasan lain munculnya konsekuensi ekonomi. Yang pertama, konsekuensi ekonomi atau economic consequence muncul karena perusahaan melakukan kontrak seperti kompensasi eksekutif dan kontrak hutang. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang digunakan dan dapat merupakan sumber informasi yang penting bagi investor. Manajer dapat menggunakan sumber informasi berupa pilihan kebijakan akuntansi yang dipilih sebagai sinyal tentang informasi dalam perusahaan. Yang ketiga, teori pasar modal efisien gagal menjelaskan perilaku pasar. Berdasarkan teori pasar modal efisien, suatu perusahaan akuntansi
direaksi oleh pasar hanya apabila perusahaan atau perubahan akuntansi tersebut berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Yang keempat, di konsekuensi ekonomi diperkirakan untuk mengetahui respon pasar atau perbuatan kebijakan akuntansi walaupun perubahan kebijakan akuntansi tersebut tidak berpengaruh secara langsung. Hubungan konsekuensi ekonomi dan pasar modal. Teori pasar modal efisien tidak mampu menjelaskan perubahan kebijakan akuntansi terhadap reaksi pasar. Padahal hal itu tidak ada pengaruh secara langsung perubahan akuntansi tersebut terhadap arus kas. Karena itu, konsekuensi ekonomi merupakan salah satu anomali pasar modal efisien. Teori pasar modal efisien memprediksi tidak ada reaksi pasar terhadap perubahan kebijakan akuntansi yang tidak berdampak terhadap profitabilitas dari arus kas. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.